E-waste atau sampah elektronik merupakan barang elektronik yang sudah dibuang karena sudah diperbarui ataupun karena sudah rusak. Apabila tidak dikelola dengan baik, e-waste dapat meninggalkan komponen-komponen berbahaya seperti logam berat yang dapat membahayakan lingkungan serta kesehatan manusia. Pada tahun 2019, jumlah sampah elektronik global mencapai 53,6 megaton dan diprediksi akan menyentuh angka 74,7 pada tahun 2030. Hal ini sangatlah berbahaya apabila tidak ada langkah yang diambil. Keyboard merupakan salah satu perangkat elektronik yang paling banyak digunakan di pasaran. Namun, keyboard terbuat dari bahan-bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Dari permasalahan dan data yang sudah disampaikan, maka terdapat dua hal yang harus kita benahi. Pertama, kita harus mengganti bahan body case yang ada pada keyboard, yang dimana kebanyakan dibuat dari plastik dengan bio-based resin. Nah, yang kedua, kita perlu mengganti bahan-bahan yang terdapat pada PCB karena mengandung zat yang berbahaya, yakni dengan bio-based resin pula. Lalu, kenapa sih harus bio-based resin? Karena resin memiliki sifat yang kuat, ringan, dan juga tahan lama, yang dimana ini sifatnya sama seperti plastik. Serta dengan zatnya yang mudah dibentuk sebelum mengeras, maka ini sangat berpotensial untuk dibuat menjadi bahan yang terdapat pada PCB, yang dimana dapat menggantikan sifat limbah pada PCB itu menjadi lebih ramah lingkungan. Karena keunggulan-keunggulan zat dari bio-based resin ini, maka kami menggunakan ini sebagai material utama yang pastinya lebih ramah lingkungan, lebih kokoh, lebih fleksibel, sehingga dapat dibawa kemana-mana. Nah, kami harap dengan produksi ini, dengan solusi yang kami tawarkan, dapat mengurangi sekitar 80% e-waste yang terdapat pada bumi kita. Oke, yuk kita lanjut dengan prototipe-nya. Desain prototipe kami menggunakan referensi keyboard Logitech K120. Keyboard ini termasuk ke dalam tipe membran keyboard, yaitu salah satu jenis keyboard yang paling banyak dikomersialkan karena kemudahan serta kemurahan proses pembuatan keyboard ini. Prototipe keyboard kami akan memiliki beberapa komponen utama, di antara lain casing dan keycaps, membran karet, sirkuit plastik, dan PCB utama. Komponen-komponen ini terbuat dari beberapa bahan yang berbeda, tetapi sebagian besar komponen menggunakan bahan utama plastik. Oleh karena itu, pembuatan plastik dengan bahan bio-based resin seperti biopolymers dan juga PLA-based polymers akan kami gunakan pada prototipe keyboard sederhana ini sebagai pengganti dari bahan plastik yang berbahaya. Jadi, dengan desain seperti ini, kami berharap produk Green Keys dapat menjadi acuan keyboard bio-friendly ke depannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang penggunaan keyboard sudah sangat banyak. Seluruh perkantoran, sekolah, dan warnet pun menggunakan keyboard. Entah itu untuk mengetik pada suatu dokumen, atau mengetik untuk memprogram sesuatu, bahkan mengetik untuk bermain game sendiri. Oleh karena itu, kami menawarkan produk ini khususnya untuk lingkungan kantor, sekolah, untuk di lab komputer, dan warnet. Dalam pembuatan produk ini, bio-based resin menjadi bahan alternatif sekaligus bahan utama dalam mengurangi penggunaan plastik dan zat berbahaya pada PCB. Nah, bahan-bahan dan alokasi budgetnya bisa dilihat di sini. Untuk harganya itu terkesan beda sedikit dari estimasi dan memang lebih mahal untuk bio-based resin. Akan tetapi, ini investasi yang besar untuk bumi kita, terutama untuk perkembangan sustainable electronics. Barang-barang yang diperlukan adalah casing keyboard, keycaps, rubber sheet, circuit plastic sheets, dan PCB. Dan total original membrane keyboard adalah 250.000, sedangkan total budget bio-based resin membrane keyboard adalah 265.000. Hal ini memiliki perbedaan di bio-based resin, casing keyboard, dan rubber sheet yang menggunakan bio-based resin. Pada tahun 2024, menurut Foza.com, terdapat 168,3 ribu barang unit keyboard yang diimpor dari 10,2 ribu supplier yang kebanyakan berasal dari China, Vietnam, dan United States of America. Di dataset yang saya dapat juga melalui e-stat.go.jp dengan judul dataset Employed Person by Industry and Occupation dengan rentang waktu 2011 sampai 2014, clerical worker atau pekerjaan kantoran menduduki posisi pertama sebagai jumlah terbanyak dan diikuti oleh professional engineers. Kedua dataset ini berkorelasi bahwa keyboard adalah alat elektronik yang akan dipakai terus sepanjang peradaban manusia itu berlangsung. Dengan hasil riset yang di atas dan target market yang sedemikian rupa, kami akan fokus pada user experience dalam penggunaan keyboard.
Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat 3 parameter yang perlu diketahui. Keyboard seperti apa yang ideal, ukuran keyboard seperti apa yang pas untuk berbagai kalangan, dan apakah fleksibel untuk digunakan bagi traveler. Yang pertama, keyboard yang ideal adalah keyboard yang memenuhi kebutuhan pekerjaan umum seperti memasukkan data atau hanya mengetik saja. Ukuran keyboard yang pas untuk berbagai kalangan adalah keyboard full size. Dengan keyboard ukuran ini, dia akan memuat fitur seperti numpad yang berfungsi untuk keperluan umum seperti memasukkan data yang berupa angka atau keperluan mengetik saja. Yang ketiga, keyboard ini tidak fleksibel untuk digunakan bagi traveler karena target market yang sebelumnya adalah target market untuk pekerjaan kantoran. Tetapi untuk traveler kita bisa mengubah modelnya menjadi keyboard 75% dan akan menjadi kecil dan dapat digunakan untuk kepentingan traveler.